Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat peyek kacang. Ini semua bahan-bahannya adalah tepung beras setengah kilo, kacang seperempat, tepung tapioka 3 sendok makan, dan ini ada rempah-rempahnya, yaitu kemiri 4 biji aja, lalu ada penyedap rasa, ketumbar 1 sendok teh, ketumbar bubuk ya, bawang putih 5 siung, dan kencur 2 atau 3 ruas, lalu garam secukupnya. Dan ada lagi adalah telur 1 biji, 10 lembar daun jeruk yang diiris-iris tipis. Lalu kacang tanah kita potong 2 ya, kecil-kecil, seperempat aja. Dan ini semua bumbu yang kencur, kemiri, sama bawang putih itu saya blender karena saya suka lebih halus kalau di blender. Lalu kita akan siapkan adonannya di sini ya, dengan mangkok. Kita siapkan wadah terlebih dahulu di sini. Oke, saya akan masukkan di sini ya adonannya, membuatnya. Pertama saya akan tuang ini beras ke dalam mangkok. Ini satu bungkus tepung beras setengah kilo ya. Saya akan tambahkan 1 biji telur, pecahkan di dalamnya, lalu dan masukkan bumbu-bumbu yang kering, ketumbar, penyedap rasa, garam, dan juga bumbu yang sudah kita giling atau yang sudah dihaluskan. Kita akan masukkan, ini saya pakai semuanya ya, biar rasanya itu lebih gurih. Saya paling suka dengan rasa aroma bawang putih. Itu kalau kita masak apapun dengan bawang putih itu pasti terasa nikmat, terasa enaknya itu berasa gitu bumbunya. Kita kocakin aja bekas blenderannya, karena kalau dibuang itu sayang ya. Kita masukkan aja ke sini ke dalamnya. Lalu kita masukkan juga tepung tapioka ke dalam semua bahan yang ada di dalam mangkok. Setelah itu kita aduk, tambahkan air, nambahinnya sedikit demi sedikit aja ya. Di sini saya akan menggunakan garpu untuk mengadonin atau mengaduk semua bahan, karena biasanya kalau belum cair itu terasa berat ya. Jadi saya lebih suka menggunakan garpu atau apa, jadi pokoknya yang keras, yang kuat ya. Nanti kalau udah mulai mencair baru kita akan menggunakan spatula ataupun untuk mengaduk kue atau apapun yang lebih ringan. Kalau udah mencair pasti akan lebih ringan.
Kita harus aduk rata supaya tidak menggumpal. Pastikan telurnya semua pecah, karena kalau nggak pecah itu biasanya saat menggoreng nanti akan berbuih di dalam minyaknya ya, berbuih. Jadi kayak menutupin seluruh wajan gitu kalau misalnya kita nggak rata nyampurin telurnya itu. Jadi kita harus pastikan semua bumbu, semua bahan tercampur rata, terutama itu telurnya ya. Itu sebabnya saya menggunakan sendok garpu supaya lebih gampang untuk memecahkan telurnya itu. Tapi selera masing-masing ya, atau ya kenyamanan sendiri-sendiri ya. Kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit, dan ini udah mulai enteng ya, adonannya itu udah mulai cair, jadi nggak begitu berat. Dan aduk terus sampai gumpalan-gumpalan atau perintilan itu benar-benar hancur. Nah, setelah ringan kita akan ganti. Saya akan memakai ini untuk adonan kue, biasanya saya pakai ini, jadi telurnya pun akan rata. Bahan-bahan yang masih menggumpal atau keras gitu semua bisa teraduk, bisa rata. Pastikan supaya telurnya itu benar-benar pecah dan merata ya. Di sini saya tidak menggunakan kunyit ya, karena saya tidak suka terlalu merah. Kalau kita menggunakan kunyit itu biasanya warnanya seperti cepat gosong, tapi sebetulnya belum mateng ataupun belum kering banget. Nah, di tahap terakhir kita akan masukkan daun jeruk yang sudah diiris-iris dan juga kacang yang sudah dipotong tentunya. Lalu kita akan aduk sampai merata. Setelah itu kita siap menggoreng. Kita tunggu sebentar sampai ini benar-benar merata. Kalau kacang dan daun jeruk itu selera masing-masing. Kalau mau lebih padat, kacangnya pun lebih banyak. Terus untuk adonannya juga begitu. Kalau ingin lebih tipis, boleh tambahkan air sedikit, tapi biasanya kalau kebanyakan air, nanti kalau pas digoreng itu banyak kaki-kakinya itu, atau kita sebut jadi remukan lah nantinya ya. Nah, ini udah siap, kita akan goreng. Tunggu sebentar dan kita akan panaskan minyak. Oh iya, cara yang untuk menggoreng itu kalau bisa itu wajannya yang anti lengket ya, atau wajan yang biasa khusus untuk menggoreng itu biasanya akan lebih gampang dan tidak lengket gitu. Kita tunggu sampai panas. Nah, sekarang udah panas, kita akan menggoreng. Ini udah benar-benar panas ya wajannya ya. Lihat kakinya pun tidak ada, pendek-pendek aja, jadi tidak menimbulkan remukannya nanti banyak. Kalau tapi yang pingin lebih tipis boleh ditambah air sedikit demi sedikit aja kalau nambah. Nah, ini kalau menggoreng ya, kalau saya itu biarkan mengering dulu, jangan dibalik. Kita siram-siram aja pakai minyak, tapi kadang karena wajan saya itu anti lengket, jadi kalau kita siram nanti dia melorot. Nah, kalau udah nyampe bawah, kalau dalam keadaan belum kering itu biasanya akan melipat. Jadi saya akan biarkan dulu
Nah, ini udah mulai mengering ya, jadi walaupun turun pun dia tidak akan melipat. Waalaikumsalam. Ya. Kita diamkan dulu sampai dia benar-benar kering. Jadi kamu jangan. Kita balik setelah agak mengering ya, maaf ya, saya sambil ngobrol dengan ponakan saya itu habis main hujan-hujanan, dan dia mau mandi katanya. Nah, ini udah mulai kering. Kita baliknya pun kita nggak usah terlalu banyak membalik ya, supaya warnanya itu cantik. Pokoknya asal gorengnya itu kalau udah nggak berbuih-buih gitu, yang meletup-letup itu tandanya kayak kita itu udah mateng, udah kering. Itu tanda-tanda udah mateng. Sebentar lagi ya, jadi udah nggak melepuk-lepuk gitu. Ini gorengan yang kedua. Ini pun sama, dan ulangi terus sampai bahan selesai, sampai semua adonan selesai digoreng. Kalau buat ibu-ibu untuk usaha, saya rasa bagus juga ya. Biasanya kalau orang mau hajatan pun selalu membuat peyek kacang kayak gitu, untuk selamatan, untuk kenduri atau apapun, selalu ada cemilan peyek. Nah, ini adonannya pun akan saya selesaikan, saya akan persingkat aja supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, ini sudah matang, kita siap angkat. Nah, ini adonan, ini peyek yang kedua, gorengan yang kedua. Nah, ini semua udah saya goreng semua dan udah selesai. Saya persingkat aja tadi supaya nggak terlalu panjang videonya. Nah, di sini semua sudah matang dan jadi banyak, lumayan loh, jadi satu kalengan gitulah. Ini bentuknya gurih, renyah, dan bisa disimpan dalam 1 bulan atau setengah bulan, atau ya biasanya suka ngemil itu nggak lama ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum.